Assalamualaikum anak-anak, selamat bertemu lagi dalam pembelajaran IPS. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai lembaga sosial. Minggu lalu kita telah membahas materi interaksi sosial. Coba masih ingatkah apa itu interaksi sosial? Ya, betul. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan. Misalnya, kebutuhan manusia akan keturunan sehingga perlu adanya suatu keluarga. Kebutuhan akan pendidikan perlu adanya sekolah. Dan kebutuhan akan makan perlu adanya pasar untuk mendapatkan makanan. Agar manusia memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur, maka dirumuskanlah norma-norma masyarakat. Apakah yang dimaksud dengan norma? Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Keseluruhan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat disebut lembaga sosial. Sistem norma atau aturan-aturan yang dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat berikut. Pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Dan yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Yang pertama, cara atau usage. Cara merupakan suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat, tetapi tidak secara terus-menerus. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapat hukuman berat. Sanksi yang diberikan hanya berupa celaan atau teguran. Contohnya, orang yang bersendawa setelah makan ditegur karena dianggap melakukan perbuatan yang tidak sopan. Yang kedua, kebiasaan atau volkswagen. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada orang yang lebih tua usianya. Bagi mereka yang melanggar, akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan atau mores merupakan aturan yang diterima oleh masyarakat dan aturan tersebut dijadikan sebagai alat pengawas atau alat kontrol oleh masyarakat kepada seluruh anggotanya. Contohnya, mematuhi peraturan lalu lintas. Apabila terjadi pelanggaran, maka polisi akan memberikan sanksi berupa pemberian surat tilang. Yang keempat, adat istiadat atau custom. Adat istiadat merupakan sebuah aturan yang secara turun-temurun yang berlaku di daerah tertentu. Sanksi atas pelanggaran adat istiadat dapat berupa pengucilan atau dikeluarkan dari masyarakat. Di masyarakat, lembaga sosial memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan pengendalian sosial atau kontrol sosial. Lembaga sosial yang ada di masyarakat terbagi menjadi 5. Pertama, lembaga keluarga. Yang kedua, lembaga agama. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Keempat, lembaga pendidikan. Dan kelima, lembaga politik. Mari anak-anak, kita bahas satu persatu lembaga-lembaga sosial tersebut. Yang pertama, lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Lembaga keluarga memiliki fungsi, pertama, fungsi reproduksi. Artinya, dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Yang kedua, fungsi proteksi atau perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan, sehingga di dalam keluarga terdapat rasa aman. Yang ketiga, fungsi ekonomi.
Pada umumnya, dalam sebuah keluarga, ayah merupakan kepala keluarga yang mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Selanjutnya, ada fungsi sosialisasi. Keluarga dapat membentuk kepribadian anak agar dapat menjalankan kehidupan yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Yang kelima, ada fungsi afeksi. Keluarga berfungsi untuk memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Kemudian, ada fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Dan yang terakhir, ada fungsi pemberian status. Melalui lembaga perkawinan, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat. Otomatis, ia akan diperlakukan sebagai orang dewasa yang mampu bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Yang kedua, ada lembaga agama. Lembaga agama adalah suatu sistem yang mengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan. Fungsi lembaga agama diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai pedoman hidup bagi umat beragama. Yang kedua, sebagai sumber kebenaran. Yang ketiga, pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia lain, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Selanjutnya, fungsi lembaga agama adalah sebagai prinsip benar atau salah. Yang ketiga, ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Fungsi dari lembaga ekonomi: pertama, memberikan pedoman dalam mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, memberi pedoman dalam melakukan suatu pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Selanjutnya, lembaga ekonomi berfungsi untuk memberikan pedoman bagaimana menggunakan tenaga kerja, cara pengupahannya, dan cara pemutusan hubungan kerja. Yang keempat adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Fungsi manifest lembaga pendidikan: pertama, mempersiapkan anggota masyarakat agar bisa mencari nafkah. Yang kedua, mengajarkan peranan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan tenaga pembangunan yang terlatih, terdidik, dan terampil. Dan yang keempat, menanamkan nilai dan norma di lingkungan masyarakat. Sementara fungsi laten dari lembaga pendidikan, yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua terhadap anak. Dan yang kedua, mengajarkan peserta didik untuk dapat bersikap kritis dan berpikir positif. Yang terakhir, ada lembaga politik. Lembaga politik adalah suatu sistem yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Fungsi lembaga politik: pertama, memelihara ketertiban di dalam negeri. Dan yang kedua, lembaga politik berfungsi untuk mengusahakan kesejahteraan umum. Contohnya, pengadaan dan distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, anak-anak, itulah pembahasan materi mengenai lembaga sosial. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.